Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam perkuliahan daring mata kuliah pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Sini saya akan menjelaskan tentang pembinaan dan bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa Indonesia. Pembinaan itu apa sih? Pembinaan itu adalah sebuah proses atau rencana tindakan yang dilakukan secara sadar, yang memiliki rencana terhadap orang yang akan kita bina. Siapa yang orang akan bina? Kemarin, materi-materi kemarin kan, substansi yang pembinaan adalah orangnya, pelakunya, penuturnya. Kalau substansi dari pengembangan adalah katanya. Ya. Nah, berarti kita akan membina sekelompok masyarakat secara sadar dan terencana. Rencana apa? Ya itu ya sudah. Rencana yang pertama adalah kita kan sering mengupload status kalian melalui pesan singkat kalian melalui WA. Status melalui WA itu kalian terus upload setiap harinya, ya. Nah itu secara tidak sadar nanti penutur bahasa Indonesia atau rekan-rekan kalian akan bertanya, untuk apa sih posting status yang kayak gitu terus, tidak ada manfaat untuk sayanya apa, misal seperti itu. Nah itu pasti ada timbul pertanyaan dan kalian harus bisa menjawabnya, bukan hanya sekadar menjawab ini tugas dari dosen. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia untuk membina atau memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Seperti itu. Ya. Jadi harus ada perubahan. Nanti harus ada perubahan, kebanggaan, kegairahan penutur bahasa Indonesia itu untuk menggunakan bahasa Indonesianya lagi. Lalu siapa yang melaksanakan pembinaan? Yang melaksanakan pembinaan adalah kita semua. Ya, kita semua warga negara Indonesia itu harus melaksanakan pembinaan. Seperti itu. Jadi, ketika kalian orang Indonesia dan kalian sudah diwajibkan sebetulnya untuk melakukan pembinaan bahasa Indonesia, ya, agar si penutur bahasa Indonesia yang tadinya belum menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, atau sehingga dia harus memiliki sikap positif terhadap bahasanya sendiri. Misal satu kasus yang kemarin itu yang pertanyaan dari kalian itu, ketika kita ada di ketika teman kalian ada yang tinggal di luar negeri dan dia menjadi ilfil atau dalam arti dia memiliki sikap negatif terhadap bahasa Indonesia, bahasa Indon atau apapun itu, seperti itu ya. Nah, itulah yang harus kalian bina. Cuma memang kita belum ada karantina bahasa, ya. Paling ketika dia pulang ke Indonesia dan hidup di Indonesia selama 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang lagi, hal tersebut akan terkikis selagi kita harus sering mendoktrin dia, atau bukan mendoktrin, artinya membina dia ke jalan yang lebih baik lagi, gitu. Nah, sikap positif tersebut tercermin jika bahasa Indonesia yang lebih suka memakai bahasa Indonesia daripada bahasa asing. Nah, sikap ini tercermin jelas, ya, sikap positif yang tadi. Ketika kalian melakukan rapat, misal rapat kalian ada acara di himpunan atau di organisasi kalian, ada rapat, itu harus menggunakan bahasa Indonesia, ya. Jangan sampai kalian malu menggunakan bahasa Indonesia. The poin yang nomor 2. Justru kalian nanti menimbulkan sikap negatif, ya. Sikap negatif ini berarti kalian tidak akan menggunakan bahasa Indonesia. Kalian akan merasa malu menggunakan bahasa Indonesia, ya. Misal dalam sebuah rapat Anda menggunakan bahasa Indonesia nih, Anda moderator rapat tersebut, Anda menggunakan bahasa Indonesia dari awal sampai akhir. Nah, Anda oleh teman Anda ketika itu, udahlah ngapain pakai bahasa Indonesia, sama-sama kita orang Indramayu semua kok, pada baik kita orang Indramayu kabeh, ngapain gue bahasa Indonesia, kan sama-sama ngerti.
Tidak bisa seperti itu karena ini ragamnya resmi. Kecuali Anda sudah ada di luar rapat tersebut atau jam rapat tersebut sudah selesai. Anda berbincang dengan teman Anda, boleh menggunakan bahasa Inggris, boleh menggunakan bahasa Korea, boleh menggunakan bahasa daerah. Tidak ada yang melarang. Tapi kita harus tahu waktunya kapan kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada beberapa kata bahasa gaul, ya. Bahasa gaul itu kan kalian yang lebih paham sebetulnya daripada saya, ya. Kalau untuk bahasa-bahasa gaul, apalagi perkembangan bahasa gaul, saya banyak tertinggal mungkin ya untuk bahasa gaul. Di sini yang saya ambil adalah alay, lebay, garing, kepo, seperti itu ya. Dan artinya apa dari itu? Nah, perkembangan bahasa gaul itu semakin cepat, ya, semakin cepat. Kenapa? Karena ini bahasa yang digunakan sehari-hari kalian. Karena ini lebih mudah, lebih enak didengar dibandingkan dengan bahasa baku yang masih sukar untuk didengar. Itu. Nah, ini ada bahasa plesetan di sini. Bahasa plesetan di sini ada botol, bodoh dan tolol, ada botol lampu, bodoh, tolol, lambat pula, seperti itu ya. Nah, mereka menggunakan bahasa Indonesia asal orang mengerti. Sehingga muncullah pemakaian bahasa Indonesia sejenis prokem, bahasa plesetan, bahasa gaul yang tadi. Kenapa bahasa gaul, bahasa prokem itu cepat perkembangannya, Pak? Ya karena yang mengembangkan bahasa prokem atau bahasa gaul itu adalah kalangan-kalangan public figure. Ya. Sehingga masyarakat mudah menerimanya. Beda dengan bahasa baku atau padanan kata. Siapa yang mempublikasinya? Adalah pemerintah. Pemerintah melalui mana? Badan bahasa. Siapa yang mengikuti Instagram badan bahasa? Hanya segelintir orang. Atau hanya orang-orang yang pelaku di pendidikan. Gitu. Nah, jadi sedikit informasi yang kita dapat. Atau Komeninfo. Komeninfo itu selalu dari line-nya memperbarui padanan kata, ya, padanan kata. Nah, itu siapa yang bisa membaca, yang akan membaca? Segelintir orang. Tetapi ketika misal acara Trans TV, acara kuliner, ada beberapa kosakata Sunda yang bisa menjadi bahasa gaul atau bisa menjadi bahasa prokem pada kehidupan Anda sehari-hari. Ya, banyak kosakata maningunah. Ngunah itu yang dari bahasa Sunda. Banyak itu akan dipakai, digunakan. Sanguan, ya. Sanguan pun banyak akan digunakan oleh masyarakat Indonesia ketika yang mempublikasikannya adalah public figure. Seperti itu. Acara MasterChef juga kan lebih mengedepankan menggunakan bahasa Inggris daripada menggunakan bahasa Indonesia. Beda hal ketika ragamnya itu ragam koki, ragam bahasa koki. Baik, itu tidak apa-apa kalau misalnya ragam bahasa koki. Misal ada beberapa kosakata bahasa asing yang belum ada, ya, mungkin belum ada padanannya, boleh itu menggunakan bahasa. Plating, seasoning, gitu ya. Itu boleh karena itu memang ragam bahasa koki. Nah, ini dari salah satu jurinya itu kalau memberikan sebuah perintah pasti ada campur kode bahasa asing. Bahkan bahasa asingnya lebih banyak daripada bahasa Indonesia. Itulah yang membuat masyarakat Indonesia pun akan mengikuti hal yang seperti itu. Akan merasa bangga ketika dia menggunakan bahasa asing. Akan merasa malu ketika dia menggunakan bahasa Indonesia. Ya. Jadi sikap positif dan negatif di situ harus kalian ubah dulu dari apa yang akan kalian bina tersebut. Ya, pelakunya, objek yang akan kalian bina tersebut harus kalian ubah dulu pola pikirnya. Ya, dari sikap yang negatif menjadi positif. Rasa bangga menggunakan bahasa Indonesia harus tumbuh. Nah,
di sini peran Anda yang mendukung pemerintah ya untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Minimal Anda harus membina dulu lah. Minimal yang paling kecil ruang lingkup keluarga Anda, atau tidak ruang lingkup kelas Anda. Satu kelas, yuk kita kompak. Ketika kita diragam resmi, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Ketika diragam seperti apa, kita menggunakan bahasa daerah. Yuk baca-baca lagi KBBI, yuk baca lagi padanan kata. Ya, kita baca-baca lagi, banyak kosakata yang kita belum ketahui. Gitu. Nah itulah rasanya seperti itu harus ditumbuhkan dulu dalam diri Anda. Tadi yang di awal, sadar. Berarti harus ada sadar dulu dari pembina. Sebelum Anda membina orang lain, berarti binakan dulu diri kita sendiri. Itu. Apa tujuan dari pembinaan? Jelas, mengubah lebih baik dari sikap negatif ke sikap positif. Mengubah lebih baik dari kegairahan yang tidak bergairah dan tidak memiliki rasa kebanggaan terhadap bahasa Indonesia menjadi memiliki rasa kebanggaan dan kegairahan terhadap penggunaan bahasa Indonesia itu. Ya. Tujuannya seperti ini. Berarti Anda harus mengubah pola pikir masyarakat di sekitar Anda terlebih dahulu. Ya. Jadi sedikit demi sedikit. Proses pembinaan itu adalah sebuah proses yang panjang. Tidak butuh waktu instan. Dia membutuhkan waktu yang sangat panjang. Karena prosesnya itu banyak tahapannya. Seperti kalian. Sekarang pelan-pelan tiap hari memposting status di WhatsApp kalian. Bila perlu ditambah di Instagram kalian. Ya, di Instagram kalian. Media sosial apapun itu. Ya, bila perlu ditambah. Seperti itu ya. Nah, di sini tugas kalian adalah yang pertama masalah apa yang dihadapi dalam pembinaan. Nah, berarti masalah apa yang dihadapi dalam pembinaan berarti Anda harus tahu fenomena kesalahan bahasanya. Ya, fenomena kesalahan bahasanya, nanti Anda akan mendapatkan masalah yang dihadapi dalam pembinaan. Misal, contoh seperti hal yang sepele kemarin kalian mengupdate status terus. Permasalahan yang dihadapi adalah misal, Pak, saya dapat ledekan gini seperti ini. Nah, itu juga sebuah masalah yang dihadapi. Misal, gawai Anda rusak, ya, atau kuota Anda habis. Nah, itu sebuah permasalahan juga. Gitu ya. Dan mengapa harus dilakukan pembinaan? Apa alasannya sekelompok orang itu harus dilakukan pembinaan? Karena misal ketika Anda akan melakukan ini, karena teman-teman saya itu rata-rata di lingkungan pendidikan, teman-teman Unwir. Teman-teman di lingkungan pendidikan jelas butuh bahasa Indonesia karena mereka membuat skripsi menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Ya, itu jelas butuh. Nah, seperti ini adalah tugas Anda nanti ya. Baik, terima kasih perkuliahan daring ini. Selalu jaga kebersihan kalian, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun ya. Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap semangat dalam melaksanakan pembinaan bahasa Indonesia. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.